One day, Jesus got into a boat with his disciples and said to them, "Let us go across to the other side of the lake." And as they were sailing, he fell asleep. We're about to die! Waves are swamping us, we'll all drown! Help us, Master! Where is your faith? Pendalaman Alkitab ini menyediakan video yang boleh kita lihat bersama. Terima kasih untuk inisiatif yang sangat baik. Saya minta supaya ditampilkan saja, ada beberapa pengantar saya. Badai terkadang datang tanpa ada pemberitahuan. Datangnya secara tiba-tiba, seringkali terjadi di luar kontrol atau kekuatan kita. Badai itu selalu mendatangkan ketakutan. Tidak semua orang siap menghadapi badai, karena dia datang tanpa pemberitahuan kadang-kadang. Kalau kita boleh melihat hari ini, dunia sedang dilanda oleh badai COVID-19. Ada sebagian orang berpendapat kalau boleh tahun 2020, 2021 dan 2022 itu di-delete saja. Karena tahun-tahun itu bukan tahun yang menyenangkan. Ada juga yang beranggapan kalau boleh kita lompat. Tidak mau ada di tahun 2020, 2021 dan 2022 hari ini. Kenapa? Karena badainya terlalu kencang. Tidak ada yang pernah bisa tahu mengendalikan badai ini. Itulah badai. Kisah perjalanan Yesus dan murid-muridnya yang diterpa badai dan gelombang dalam pembacaan kita, itu bisa merupakan deskripsi atau gambaran perjalanan kita di dalam dunia ini. Badai terjadi menimpa perahu murid-murid, di mana Yesus ada di dalam perahu itu. Jadi yang kita mau soroti adalah tentang badai dan perahu murid-murid itu. Mari kita lihat pengantar saya berikutnya. Boleh ditampilkan lagi pengantar berikut. Ya, saya mencoba membuat semacam perbandingan bahwa pernah juga ditulis dalam Alkitab tentang sebuah badai yang pada waktu itu menimpa kapal yang ditumpangi Yunus. Kapal yang ditumpangi Yunus pernah mengalami badai. Itu wajar karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus tidak taat, tapi dalam kasus badai yang dialami para murid, mereka sedang memperlihatkan ketaatan mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Ini artinya bahwa badai tidak memandang yang setia dapat badai, yang tidak setia pun dapat badai. Jadi yang setia dapat badai, yang tidak setia pun dapat badai. Artinya Tuhan Maha Adil, bukan? Kita akan melakukan pendalaman Alkitab melalui pembacaan kita tadi dengan judul Tetap Tenang di Tengah Badai. Bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah badai? Bagaimana kita merespon badai itu? Karena memang harus diakui ketika badai datang, ada
respon yang berbeda-beda ketika badai itu datang menimpa kita. Saya mencoba menyiapkan beberapa pertanyaan penyelidikan sangat sederhana sebenarnya. Kita bisa berkontribusi dalam pertanyaan penyelidikan sederhana ini. Supaya kita melihat teks ini pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, kapan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang? Tentu kita tahu tadi pembacaan itu memberitahu bahwa itu sudah hari menjelang sore ya. Pada hari sudah menjelang petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi waktunya, timingnya itu sudah petang, sudah mau malam. Pertanyaan penyelidikan yang kedua, bagaimana ajakan Yesus kepada para muridnya? Boleh Pak Hursi Agian jawab dulu bagian kedua ini. Bagaimana ajakan Yesus kepada para muridnya? Tuhan Yesus mengajak untuk bertolak ke seberang. Mari kita mulai tangkap ya. Ini pertanyaan untuk kita tahu bagaimana kisah ini selanjutnya. Ajakannya sangat jelas. Marilah kita bertolak ke seberang. Mengapa ini penting? Karena ini nanti akan kita temukan ada persoalan untuk para murid. Karena rupanya ajakan ini mereka lupakan. Ada satu jeda mereka seperti lupa dengan ajakan ini. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Boleh Ibu Hagar kasih jawaban kepada kita, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Angin badai atau angin ribut menimpa. Makasih. Pertanyaan penyelidikan berikut, apa respon para murid menghadapi badai itu? Ibu Riana Supranata? Panik, takut. Panik, takut, manusiawi sekali ya. Terima kasih. Di mana Yesus ketika badai itu terjadi? Ada tamu kita tadi, Ibu Lucia Mamu, boleh kasih jawaban? Di mana Yesus ketika badai itu terjadi? Sedang tidur. Ya, Sedang ada di tidur, Buritan Pak. ya. Ada di Buritan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan keenam, apa yang Yesus lakukan di Buritan? Pak John, boleh kasih jawaban, Om? Yesus sedang tertidur, tapi dia juga melakukan perintah kepada angin dan obat. Tidak terlalu jelas ya Om ya. Ya, yang Yesus lakukan di Buritan adalah tidur. Ini menjadi kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Bagaimana murid merespon badai dan bagaimana Yesus merespon badai. Jadi yang menentukan ini adalah bagaimana respon kita terhadap badai. Lalu kemudian ada pertanyaan berikut, apa yang dilakukan oleh para murid selanjutnya? Yang dilakukan oleh murid selanjutnya adalah membangunkan Yesus. Mereka datang kepada alamat yang tepat, lalu membangunkan Yesus. Coba lihat pertanyaan yang ke-8. Apa yang para murid sampaikan kepada Yesus? Coba kita lihat konteks itu ya. Apa jawabannya? Pak Hursigian. Mereka bertanya, siapa orang ini sehingga danau pun takluk kepadanya. Masih terlalu jauh Pak Hur. Ada masih di atas itu. Yang murid katakan pada gurunya, pada Yesus apa? Ada di ayat 38. Murid berkata, kami akan binasa. Masih ada penggalan kalimatnya itu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi para murid mempertanyakan kepedulian Allah atas hidup mereka. Nah, bukankah ini juga kadang-kadang terjadi atas hidup kita? Bukan ketika ada badai, kita mempertanyakan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Engkau masih peduli nggak sama saya? Nah, ketika kita merenung bagian ini, benarkah Yesus tidak peduli? Sama sekali tidak. Nah, itu yang mereka pertanyakan. Mari kita lihat pertanyaan penyelidikan berikut. Apa yang dilakukan oleh Yesus selanjutnya? Yang dia lakukan adalah ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Jadi waktu murid datang membangunkan Yesus, Yesus tuh bangun. Tapi waktu badai itu datang menghantam perahu itu, ketika murid panik, ketakutan, lihat respon Yesus. Yesus tertidur. Ya, nanti kita akan lihat apa sih makna-makna rohani dari semua ini. Mari kita lihat pertanyaan penyelidikan berikutnya. Apa yang terjadi dengan danau itu? Danau itu menjadi diam dan tenang. Danau itu patuh dengan perintah Yesus. Danau itu mendengar perintah Yesus. Danau itu tunduk pada perintah Yesus. Selanjutnya, apa yang Yesus katakan kepada para muridnya? Lalu kita lihat ayat 40 yang akan menutup kisah ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus berbicara tentang ketakutan. Dan dia juga berbicara tentang ketidakpercayaan para murid. Pertanyaan terakhir, apa respon para murid selanjutnya? Ini tadi yang Pak Hursiagian katakan. Mereka takjub, mereka heran karena mereka melihat danau itu menjadi teduh sekali. Hanya dengan perkataan, hanya dengan dua kata. Diam,
tenang, sudah teduh itu danau. Ini pengantar saya. Mari kita lihat beberapa pelajaran rohani. Mari kita lihat ayat pertama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang kita temukan dari pembacaan ini, ayat pertama ini, bagaimana supaya kita tenang di tengah badai, bagaimana supaya kita aman di tengah badai. Ingatlah bahwa konseptor perjalanan kita bukan kita, tapi Yesus telah menjadi konseptor perjalanan ini. Nah, kalau dia menjadi konseptor perjalanan, dia inisiator perjalanan. Lihat ayat ini, yang mengajak adalah Yesus. Dan para murid adalah orang-orang yang diajak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan kepengikutan. Para murid sedang mengadakan perjalanan kepengikutan. Yang menjadi konseptor perjalanan bukan para murid. Tapi yang menjadi konseptor perjalanan adalah Yesus sendiri. Dan lihat konsepnya di tanda merah itu. Marilah kita bertolak ke seberang. Komandonya sangat jelas. Konsepnya sangat detail, tidak ada dia katakan marilah kita pergi menderita, marilah kita pergi panik di tengah danau itu, tidak ada. Jadi Yesus adalah konseptor perjalanan, dia inisiator perjalanan, Yesus perancang perjalanan. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa ada badai terjadi di perjalanan itu? Saya terberkati dengan beberapa status sosial dari orang-orang yang membuat status di media sosial. Ada satu status sosial yang saya baca dan bagi saya itu sangat memberkati. Status sosial ini bilang begini, kalau Tuhan kasih koma atas hidupmu, jangan pernah kasih titik. Wah, waktu saya membaca status sosial itu, saya sangat terberkati. Bahwa ternyata dalam perjalanan ini, perjalanan para murid itu, konteks itu kalau kita berangkat dari situ, pada itu cuma koma, bukan titik. Tapi para murid melihat itu titik. Para murid melihat itu sudah sesuatu yang final, sudah sesuatu yang berakhir. Padahal itu cuma koma. Nah, dalam hidup ini ada saatnya kita mengalami badai yang datang secara tiba-tiba dan mungkin kita seperti para murid, kita kewalahan, kita panik, kita ketakutan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, itu belum titik. Itu cuma koma kok. Jangan menyerah. Ingat bahwa yang menjadi konseptor perjalanan kita bukan kita. Tapi yang menjadi konseptor perjalanan ini adalah Tuhan. Nah, waktu kita temukan pelajaran pertama dalam pendalaman Alkitab ini, saya ingin sharing dengan kita. Apa konsepmu atas hidupmu? Bisakah konsepmu itu hari ini dalam pendalaman Alkitab ini, kau datang dan berkata, Tuhan ini konsep saya, mungkin konsep saya salah. Saya salah dengan konsep diri saya. Saya mau Tuhan konsepmu yang terjadi dalam perjalanan ini. Bukan konsep saya. Sehingga saudara-saudara waktu kita melihat badai, waktu kita melihat hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup ini, jangan berpikir itu titik. Itu cuma koma. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya punya badai banyak sekali. Tapi saya melihat itu adalah rangkaian peristiwa yang Tuhan izinkan. Itu bukan titik, tapi itu adalah koma. Yang akhirnya ketika saya melihat bagian itu, saya semakin menyadari bahwa betul-betul yang menjadi konseptor perjalanan bukan saya, tapi yang menjadi konseptor perjalanan adalah Yesus. Dan dalam menjalani konsepnya Tuhan inilah yang penting. Konsep apa yang kita jalani hari-hari? Apakah konsep kita sendiri, ataukah kita membiarkan konsep Tuhan yang kita hidup, sehingga perjalanan orang Kristen di dunia itu adalah perjalanan kepengikutan. Lihat bagian ini, itu perjalanan kepengikutan karena yang mengajak, yang inisiator, yang perancang perjalanan bukan para murid, tapi yang menjadi inisiator perjalanan, konseptor dan perancang perjalanan adalah Yesus. Dia yang mengajak untuk mereka mengadakan perjalanan. Tapi ajakan itu detail sekali. Tidak ada dia bilang, mari kita pergi ketakutan di tengah laut. Mari kita pergi panik di sana. Tidak ada. Tapi begitu jelas komandonya, mari kita bertolak ke seberang. Ya, ada dalam perjalanan, ada enggak badai? Bisa terjadi badai. Tapi badai itu bukan titik. Badai itu cuma koma. Itu hal pertama. Dan nanti mungkin dalam diskusi mari kita sharing pada bagian ini untuk kita saling memperkaya melalui pendalaman Alkitab malam hari ini.
Mari kita lihat yang kedua. Lalu ngamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya terkesan sekali dengan tidurnya Yesus di dalam badai. Kenapa dia tidur di dalam badai? Karena itu kontras dengan sikap para murid. Yesus tertidur di dalam badai, para murid panik di dalam badai. Kenapa Yesus tidur di dalam badai? Oh, saya temukan pelajaran yang kedua. Kalau dia bisa tidur di dalam badai, karena dia lebih besar daripada badai. Dia penguasa badai itu. Dia bisa tidur di dalam badai karena kuasa Yesus melampaui alam. Melampaui badai itu. Bukankah ini kabar gembira untuk kita? Kalau Yesus lebih besar dari badai, itu berarti dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari obsesimu. Dia lebih besar dari cita-citamu. Dia lebih besar dari tanggung jawabmu. Dia lebih besar dari sakit penyakitmu. Dia lebih besar dari semua pergumulanmu. Dia lebih besar dari persoalan ekonomimu. Dia lebih besar dari persoalan pernikahanmu. Jadi kalau dia tertidur di dalam badai, itu berarti dia lebih besar daripada badai itu. Dia lebih besar dari persoalan. Dia lebih besar dari semuanya. Apa yang kita mau pelajari pada bagian ini? Kalau dia lebih besar dari badai itu, maka mari serahkan semua pergumulan itu bukan ke orang yang salah. Tapi mari serahkan itu ke dia yang lebih besar daripada badai itu sendiri. Ya, saya terkesan sekali dengan tidurnya Yesus di dalam badai itu. Dia tidur di dalam badai, sementara para murid panik sekali dalam badai itu. Hanya saya temukan kesimpulan bahwa kalau dia bisa tidur di dalam badai, berarti dia lebih besar daripada badai itu. Ya. Nah, lihat respon para murid. Kadang-kadang badai itu datang. Ya, iblis menggunakan badai untuk bisik kita bahwa kamu tidak diperdulikan Tuhan. Lihat kamu menderita kok. Kamu tidak diperdulikan Tuhan. Lihat ada badai terjadi. Coba lihat para murid datang membangunkan dia dan bertanya tentang kepedulian Yesus atas hidup mereka. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaan saya, apakah mereka sudah binasa? Mereka belum binasa. Nah, ini apa artinya? Mereka mencoba mengukur masa depan dengan fakta yang terjadi hari ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah mereka sudah binasa? Belum. Tapi mereka mencoba untuk membuat kesimpulan terhadap masa depan dengan apa yang mereka alami hari itu. Bukankah kita juga sebagai manusia, kadang-kadang kita melihat masa depan itu sepertinya sudah tidak ada, karena hari ini kita mengalami badai itu. Dan kita mencoba mengukur dan memberi kesimpulan tentang masa depan dengan apa yang kita alami hari ini. Saudara-saudara, saya harus memberitahu, jika itu ukuranmu untuk masa depan, itu ukuran yang salah. Ukuran yang tidak benar. Jangan mengukur masa depan dengan masa lalu atau masa sekarang yang terjadi hari ini. Seperti para murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah mereka sudah binasa? Belum. Tapi mereka mencoba memberi kesimpulan untuk masa depan dengan apa yang terjadi hari ini. Pelajaran ini mengingatkan kita walaupun badai COVID ini belum berakhir, tapi percayalah Yesus lebih besar daripada badai. Dia masih tetap menjadi pengendali sampai hari ini. Itu pelajaran yang kedua. Mari kita melihat bagian yang ketiga. Ternyata Yesus mau menolong murid-muridnya untuk mengatasi badai. Waktu mereka datang membangunkan dia, Yesus tetap bangun. Yesus mau mengatasi persoalan yang mereka tidak bisa atasi pada waktu itu. Yesus bertindak tepat pada waktunya.
Ada hal yang menarik di sini yang kita bisa renungkan bersama. Ya, apa itu menarik itu? Begini, waktu badai itu datang, menerpa perahu murid-murid, Yesus tertidur di dalam gurita. Yesus tidak terganggu dengan badai itu. Yesus tidak memberi respon dengan badai itu. Tapi waktu para murid bersuara, ketika ada suara murid membangunkan Yesus, Yesus bangun. Tanda kutip Yesus terganggu dengan suara murid. Yesus ambil alih apa yang tidak bisa diselesaikan oleh para murid. Dan ini kabar baik, kabar gembira untuk kita. Bahwa suara murid membangunkan Yesus. Yesus bangun, tapi badai yang mengganggu para murid itu Yesus tertidur. Artinya apa, saudara-saudara? Suara manusia melalui doa kita, jeritan manusia dengan berteriak kepada Allah, itu adalah jeritan yang membuat Allah harus turun tangan untuk mengatasi persoalan kita. Pada bagian ketiga ini, saudara, kita diajar untuk berseru kepada Tuhan. Doa-doa kita yang kita naikkan itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Sesederhana apapun doa yang kita naikkan, suaramu itu didengar oleh Yesus. Dia mau bangun, dia mau atasi apa yang tidak bisa kau atasi. Dia mau ambil kendali untuk perjalanan itu. Jadi, kalau kau hadapi badai hari ini, mari berseru kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Dia. Karena suaramu, jeritanmu, itu menjadi suara dan jeritan yang akan pasti, tanda kutip, mengganggu Tuhan untuk Dia turun tangan menolong kita. Jadi pada bagian ketiga, sampai hari ini, doamu dan doaku itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan jikalau ada badai. Dia lebih besar daripada badai. Lalu kemudian ada pelajaran rohani yang keempat yang saya ingin kita pelajari. Badai memunculkan karakter Allah yang baru. Coba lihat ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam konteks ini, para murid memang sudah pernah melihat kuasa Tuhan. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit. Tapi mereka belum punya pengalaman bagaimana Allah tolong mereka ketika ada di tempat atau di danau itu. Mereka mungkin masih punya pengalaman bagaimana Allah tolong mereka pada bagian-bagian yang lain. Tapi ketika ada badai terjadi, mereka juga mengerti bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong mereka. Badai itu memunculkan karakter Allah yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Mereka belum pernah lihat badai yang menakutkan itu bisa diatasi dengan dua kata saja dari Yesus, diam, tenang. Apa pelajaran rohani untuk kita? Jika engkau menghadapi satu badai hari ini, itu artinya kau akan diberi kesempatan oleh Allah untuk kau bisa melihat pertolongan Tuhan yang mungkin belum pernah kau lihat sebelumnya. Jika kau mendapatkan satu masalah hari ini, jangan marah dengan badai itu. Karena badai itu justru mewahyukan, memunculkan karakter Allah yang mungkin belum pernah kau lihat sebelumnya. Memunculkan cara Allah untuk menolong engkau yang mungkin selama ini belum pernah engkau alami pertolongan itu. Jadi berterima kasihlah untuk badai itu. Jangan marah dengan badai itu. Karena dengan badai itu engkau akan melihat cara baru Allah untuk menolong engkau. Karena dia punya banyak cara untuk memberi pertolongan dalam hidup kita. Sampai di sini pengantar dari saya dan juga beberapa pertanyaan penyelidikan dan beberapa makna rohani yang saya bisa bagikan untuk kita. Kita bisa kembangkan dengan diskusi 4 berkat rohani. Mungkin juga melalui sharing,
mungkin juga melalui pengalaman-pengalaman yang boleh kita bagi satu dengan yang lain pada kesempatan. Sekian dari saya, tetap tenang di tengah badai. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Kursi Agia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Firman sekaligus perikop malam hari ini telah disampaikan oleh hamba-Nya, dan saya harap jemaat boleh memahami dan mengerti. Sebelumnya saya akan membacakan, tadi saya sempat googling mengenai ini, kejadian peristiwa badai ini adalah di Danau Galilea. Saya agak tergelitik sedikit karena biasanya kejadian badai itu kebanyakan di laut ya. Ini di sebuah danau. Tadi maksud Tuhan membuat cerita ini bagaimana luar biasa. Nah, saya waktu ini tadi sebelum acara ini googling bahwa Danau Galilea itu merupakan danau air tawar terbesar di Israel dengan luas kira-kira 1.200 km persegi dan berada di 211.315 di bawah permukaan laut. Dalamnya mencapai 43 meter dan ini menjadi danau terendah di dunia. Bayangkan menjadi danau terendah di dunia, dan memang kejadian di danau ini sering tiba-tiba muncul angin mendadak. Yang kejadiannya bisa seperti yang terjadi di kitab suci yang kisahnya kita dengar pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyampaikan pendapat atau mungkin ada yang kurang jelas, sambil kita rileks jenak, kita dengarkan pujian berikut ini.
Ya, sekarang kita menginjak ke bagian diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atas perikop ini. Sebelumnya saya dahului dulu ya Mayor untuk memberi contoh. Saya ingin mungkin memiliki persepsi atau pandangan lain tentang perumpamaan Tuhan Yesus itu tidur di buritan. Kalau dari pandangan saya itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang tidur, tapi adalah murid-muridnya yang memiliki iman tidur pada saat itu. Karena mereka tidak menyadari Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya bukan Tuhan itu ingin memberikan satu ilustrasi kenapa dia tidur. Dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya murid-muridnya lah yang tidur. Dalam tanda kutip iman mereka tidur. Kira-kira itu bagaimana, Mayor? Ya, terima kasih Pak Hursiagian untuk cara pandang melihat teks ini dengan melihat secara provokatif ya, bukan Yesusnya yang tidur, tapi justru melihat para muridnya. Artinya melihat secara rohani saya akui, ya, saya setuju. Karena memang akhirnya pengakuan Yesus sendiri mengatakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Berarti memang mereka lupa pada konsep awal. Marilah kita bertolak ke seberang. Konsepnya sangat detail. Konsepnya sangat jelas. Mari bertolak ke seberang. Jadi tidak ada dibilang mari kita menderita di tengah danau, mari kita panik ke sana, tidak ada. Konsepnya sangat detail, perintahnya sangat jelas, bertolak ke seberang. Itu tadi saya bilang, kalau ada badai, itu bukan titik, itu cuma koma. Jangan takut, ada Tuhan di sana. Jadi, Paulus sekian, saya setuju, yang justru tidur dalam rohani adalah para murid. Iman mereka tidak bangun. Terima kasih, Pak. Bapak atau Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapat, silakan. Karena memang dalam setiap hari kita membaca firman Tuhan itu kadang kan pikiran kita tuh tidak ngerti apa ya maksud Tuhan menulis firman ini, per ayat ini maksudnya apa. Coba kita ungkapkan, kita sampaikan apa yang kurang jelas, sehingga kita benar-benar mengerti maksud Tuhan menulis ayat ini untuk kehidupan kita. Mari, silakan. Mungkin dari Om Not. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Untuk teks dalam Alkitab atau pembacaan yang tadi kita bacakan, malah ada videonya ya. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang atau naik perahu lah. Di sini memang ya saya menangkap bahwa ada kata yang penting juga nih. Kata seberang artinya kita melewati sesuatu, melewati satu titik ke titik lainnya. Dia tidak berarti ketika kita akan melakukan hal itu dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengalami sesuatu yang ya mungkin ada yang tidak seperti badai ya, tapi ada tantangan atau tentangan lah yang kita akan hadapi. Konteksnya situ, kalau saya melihatnya. Pelajaran sangat baik buat kita dalam konteks ini. Kita akan mau melihat ketika tidur. Memang ada slogan selama ini kita juga pernah dengar adalah Gusti Ora Sare ya, gitu ya Pak Mayor. Damai tahu Gusti Ora Sare. Ya Tuhan katanya tidak tidur. Tapi kok saat itu dijelaskan dalam Alkitab justru dibilang Yesus tertidur. Kalau buat statementnya Pak Mayor tadi, Yesus tertidur. Ini kan tidak dijelasin sebenarnya secara spesifik ya. Ini kan
eh, imajinasi atau analisa kita saja bahwa kenapa prosesnya kita nggak tahu nih. Waktu mereka pergi menyeberang itu apa menyanyi kah atau bagaimana, atau seperti biasa saja di perahu itu atau kapal itu. Terus mereka lagi nongkrong, terus Yesus duduk di terus di burita, terus dia ketiduran atau memang sengaja tidur karena dia menciptakan semua. Kita tahu di sini ya cara berpikirnya jadi agak-agak inilah ya. Ini diciptakan itu ketika tidur, dia menciptakan bayi sebagai Tuhan ya konteksnya ya. Ini saya eksplorasi lagi cara berpikir ini saya. Tapi tanggapan sisi lain ya, atau pandangan lain bahwa ketika Tuhan tidur, dia menciptakan badai. Logikanya begitu kan? Ketika dia tidak tidur, berarti tenang-tenang saja. Makanya akhirnya muncul istilah Gusti Ora Sare. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ya Tuhan itu tertidur ternyata. Dan kita berharap dan kita membangunkan dia untuk supaya Tuhan jangan tidur dong. Kan begitu. Ini logika sangat sederhana juga. Artinya ini bagaimana sebab kalau secara begini agak-agak beda lagi, agak-agak rohana jadinya ini. Bisa jadi pikirannya jadi agak liar gitu loh, Mayor. Jadi konteksnya ini bagaimana gitu loh. Jangan orang berpikir selama kita kayak COVID ini Tuhan Yesus 2 tahun tidur ini, nggak bangun-bangun gitu kan. Jangan jadi berpikir kayak ini diapungkan atau kita namanya juga berpikirnya terlalu agak-agak rohana mungkin ya, tapi bukan tidak mungkin ada orang juga berpikir begitu. Sama juga ketika Yesus disalibkan begitu kan, orang menganalisanya, orang bertafsir macam-macam gitu loh. Ini pun hal yang sama terjadi. Saya pikir itu yang mungkin bisa dijelaskan supaya jangan akhirnya terjadi penyesatan dalam pemikiran ini. Logika-logika yang dibangun. Saya pikir itu yang sementara ini, biar teman-teman lain mungkin atau Pak John mungkin ada pandangan-pandangan lain, atau Pak Glenn Wijaya, ya kita bisa saling sharing lah. Atau Ibu Hagar juga ini sangat ahli para kitab-kitab suci. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan dulu sementara. Terima kasih. Jadi kalau ditarik ke kehidupan kita saat ini, mungkin saya simpulkan dari pernyataan dari Om Not itu, kok ada badai penyakit, badai perekonomian, tapi Tuhan itu nggak ada gitu kan ya. Jadi kemana? Sedangkan saya ini lagi kena badai gitu toh. Seperti itu mungkin. Bagaimana, Mayor, penjelasannya? Ya, terima kasih untuk imajinasi dari Modi yang sangat baik. Semua imajinasi itu menurut saya sah-sah saja kita berpikir seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita harus memahami pertama, Yesus itu dalam pengakuan iman bala keselamatan, bahwa kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Yesus sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Jadi kalau dia tertidur, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kemudian kalau tadi ada imajinasi, logika berpikir secara sederhana, ketika Yesus tertidur itu akan ada badai terjadi. Ya, menurut saya bisa saja kita berpikir seperti itu. Makanya jangan buat Yesus tertidur. Karena kita bangunkan dia. Sebab kalau dia tertidur, akan ada badai yang buat kita panik. Jadi sisi kemanusiaan ditonjolkan dalam kisah ini, bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, sama seperti kita, dia bisa tertidur. Kalau orang akhirnya melihat ini, wah itu kan Tuhanmu bisa tidur, berarti dia bukan Tuhan. Tapi kan kita melihat Alkitab tidak seperti itu. Kita cara memahaminya tidak seperti itu.
bahwa dia tertidur itu ada unsur kemanusiaannya, tapi jangan lupa dia menjelma menjadi manusia, tapi dia juga adalah Allah. Karena dia tertidur di dalam badai itu, sorotan saya tadi, dia lebih besar daripada badai itu. Dia tidak terganggu sama sekali dengan badai itu. Dan waktu badai itu datang, dia tertidur, tapi ketika ada suara manusia, suara murid, itu mewakili suara kita, yang membangunkan Yesus, dia bangun juga. Dia selesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia pada waktu itu. Dan saya percaya hari ini pun ada persoalan yang kita tidak bisa selesaikan, Yesus mampu menyelesaikan. Itu dari saya. Mungkin ada yang menambahkan, sharing saja ya, untuk kita bisa saling melengkapi, diperkaya dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Saya bukan pertanyaan, sorry. Saya bukan pertanyaan, ini hanya sebagai itu aja ya, mungkin ilustrasi. Ini bisa didengar ya Pak? Bisa. Bisa. Jadi sebetulnya marilah kita menyeberang ke seberang. Biasanya itu ayat ini atau perikop ini sering dibawakan oleh para hamba Tuhan, entah pendeta atau opsir, itu pada saat kita malam tahun baru. Nah, pada saat menjelang tahun baru, dari tahun yang kemarin ke tahun yang baru, nah, seolah-olah jadi, marilah kita menyeberang ke seberang, bertolak menyeberang ke seberang. Jadi kita akan mulai start contoh seperti tahun 2021 ke 2022. Artinya begini, selama tahun 2000 perjalanan di 2022 itu kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan Yesus yang menjaga kita atau menolong kita. Kalaupun badai akan datang, kita sudah tahu pasti bahwa ada Yesus bersama kita dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ataupun ketika pada 2020 ke 2021. Ayat-ayat ini maksudnya pembacaan firman Tuhan seperti ini itu sering dipakai. Jadi menurut saya ya setiap tahun apapun yang akan terjadi mulai dari tahun baru 1 Januari sampai 31 Desember, kita tidak perlu takut. Ini yang saya mengertikan daripada marilah menyeberang ke seberang. Jadi kalaupun Tuhan tertidur, kemungkinan besar dalam kehidupan kita itu kita sudah terlalu badai itu sudah terlalu dicuekin ya, seperti kayak badai COVID. Wah tenang, kita nggak peduli, kita cuma dengar pemerintah, menyatakan 3M, masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Akhirnya kita menduakan Tuhan. Akhirnya Tuhan tertidur. Nah, dengan kita mengabaikan Tuhan, kita seolah-olah mendengar pemerintah. Nah, itulah jadi badai. Nah, dengan adanya badai ini kita selalu diingatkan, selalu berdoa bahwa ada Tuhan yang menjaga kita, bukan aturan pemerintah yang menjaga kita. Itulah yang dimaksud dengan perikop ini. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mengartikannya lain lagi. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita lahir ke dunia ini, sejak itu peristiwa perikop ini, itulah yang mengawali kita ketika kita diserahkan oleh orang tua kita dalam acara penyerahan anak.
orang tua mempercayakan Tuhan untuk membimbing sepanjang perjalanan hidup anak ini. Sejak dari masa kecil, anak-anak, terus remaja, dewasa, sampai lansia. Nah, Tuhan sudah menjaga. Itulah jaminan yang Tuhan berikan bagi anak ini ketika diserahkan oleh orang tuanya pada saat penyerahan anak. Jadi anak ini sudah mulai dididik, ya katakan nanti di sekolah minggu, bahwa nak, Tuhan menjaga engkau dalam perjalanan hidupmu. Kau bisa buka ayat ini untuk selalu mengingat Tuhan ketika engkau dalam ada masalah pendidikan, masalah pertemanan dengan teman-teman. Kalau dia nanti sudah mulai kuliah atau belajar kuliah, ini loh kau harus cari Tuhan untuk dapat belajar, untuk dapat kepandaian, kepintaran, terutama akal budi. Nanti mahasiswa kemudian dia dapat bekerja, selalu akan ada pembacaan Alkitab ini sampai dia lansia, sampai dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan dunia. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi mungkin saya sedikit dalam tanda kutip sedikit arogan ya, karena terlalu berharap sama Tuhan dalam hidup saya. Banyak hal yang selalu saya menganggap enteng kehidupan. Apapun masalah yang datang, saya tinggal berdoa, Tuhan, saya serahkan semuanya. Tuhan pasti punya jalan keluar. Petunjuk dulu, baru jalan keluar. Jadi banyak masalah yang saya hadapi, tiba-tiba lenyap. Oh, begini cara Tuhan. Tidak perlu menghardik, cuman dari perikop itu kan ada tulisan diam dan tenang. Nah, itulah yang arogan saya, diam dan tenang. Sampai sudah lanjut usia juga ya, saya termasuk sudah opa. Nah, itu kata-kata diam dan tenang. Itulah yang menjadi iman saya yang saya ambil dari perikop ini. Jadi sekali lagi ada dua pelajaran dari perikop ini adalah ketika kita selalu melewati tahun baru, kalau kita dapat melewati tahun baru, ayat ini berguna. Marilah kita menyeberang ke seberang. Berarti Tuhan yang ajak hidup kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita dilahirkan dan diserahkan kepada Tuhan oleh orang tua kita pada masa kecil, pada masa bayi ya, itu juga menjadi acuan ya, perikop ini atau ayat-ayat Alkitab ini, bahwa kita tidak perlu takut apapun itu, seperti yang Pak Hursiagian katakan, bahwa bukan Tuhan Yesus yang tertidur, tapi murid-muridnya yang tertidur. Nah, itulah kita sebagai manusia. Sekian Pak Hur, saya punya ilustrasi atau ya katakanlah sebagai ilustrasi. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Om. Mungkin Tante Riana akan menyambung. Oke, ini pendapat dari saya ya. Kalau tadi suami saya, sekarang giliran istrinya yang bicara. Oke, menurut saya dengan Mayor Kriston sampaikan mengenai pelajaran rohani, itu poin 4 itu badai memunculkan karakter Allah yang baru. Jadi kalau saya lihat pada saat awal dikatakan di ayatnya yang ke-35, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi dari inisiator pertama adalah Tuhan. Jadi kalau misalnya dari inisiator pertama Tuhan, berarti kalau misalnya dari titik seperti tadi Nodi sampaikan, dari titik A ke titik B,
itu pasti dia akan sampai ke seberang. Dia sudah mengatakan ke seberang, berarti artinya kita akan disampaikan ke seberang dengan selamat. Nah, kalau misalnya mereka di dalam satu perahu, tadi saya pikir gini, di dalam satu perahu ini siapa aja sih, sampai kepada akhir ayatnya ke-41, kok ada kata-kata mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terus saya lihat-lihat, saya kira ada orang lain selain daripada para murid. Ternyata yang dimaksud mereka itu adalah para murid. Jadi kalau saya pikir loh, para murid kan seharusnya mereka tahu bagaimana gurunya itu seperti apa. Kok malah kata-katanya, kok malah mereka bertanya-tanya siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi saya pikir gini, kita pun mungkin akan menjadi seperti murid-murid itu. Kita sudah lama menjadi pengikut Tuhan. Tetapi pada saat kita menjadi diperhadapkan dalam suatu badai hidup, kita semua pasti mempunyai persoalan dan pergumulan masing-masing dalam hidup kita secara pribadi maupun dalam keluarga. Tapi kita selalu, mungkin kadang-kadang kita diperhadapkan pada suatu kata-kata yang sepertinya kita bilang siapa gerangan orang ini. Kita nggak tahu. Kita nggak nyadar bahwa dari awal Tuhan yang menjadi inisiator, pasti dia akan, kalau dia Tuhan izinkan bawa kita di dalam perahu kita, dia pasti akan tetap mendampingi kita pada saat apapun. Dan kalaupun Tuhan pada waktu badai-badai gitu, masa sih dia nggak tahu? Pasti gerakan apapun pasti dia tahu dong. Tapi kadang-kadang dia membiarkan itu dia sampai kita berteriak dan memanggil namanya, baru dia bertindak. Jadi bukan karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti ada goncangan segede gitu, tetapi seperti yang tadi yang Mayor Kriston sampaikan dan tulis, Yesus mempunyai cara baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi sama seperti yang saat ini keluarga kami lagi hadapi, kami mempunyai persoalan yang cukup berat. Ada beberapa keluarga yang sudah tahu masalah yang kami hadapi, tetapi di dalam kami menghadapi ini, kami tetap diam, kami tidak bertindak secara arogan, tetapi biarkan kita tetap mempercayakan kehidupan kami sekeluarga itu untuk bagaimana kita melihat cara Tuhan menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Jadi saya percaya bahwa kalaupun ada badai dan Tuhan izinkan untuk itu terjadi, pasti Tuhan punya cara dan punya maksud yang luar biasa. Pada akhirnya satu hal, cuma dia pengen supaya kita tahu bahwa jangan ragu sama dia, dan Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang luar biasa, yang pasti bisa memberikan cara yang fantastis lah, kalau kita bilang tuh happy ending dengan caranya yang luar biasa. Terima kasih, itu dari saya. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Terima kasih ya atas wawasan, pendapat yang menguatkan. Mungkin ada tambahan, masukan, atau pengalaman dari Ibu Agar, Papa, Glenn, bisa disampaikan. Oke, baik ya. Saya hanya mau bertanya saja, Pak, di dalam ayat 26 itu kan dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga. Perahu-perahu lain juga. Berarti bukan hanya satu perahu ya, Pak ya? Ya, bukan hanya satu perahu. Nah, boleh nanti saya minta tolong, karena kalau kita lihat ya saya maklum sih kalau video kan hanya dibuat satu perahunya, tapi kalau dalam Alkitab ini kan berarti banyak perahu-perahu lain juga ikut dalam penyeberangan mereka itu. Kemudian ini karena sering saya bercerita atau memberikan pelajaran ini juga kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak di sekolah ya. Pertanyaan mereka saya ingin tanyakan kepada Bapak juga nih. Ada kata di ayat berapa tadi tuh ya? Ayat 39. Ia pun bangun
menghardik angin itu. Nah, anak-anak bertanya begini, Bu, ini kan angin badai, angin topan. Murid-murid semua kan pada panik, pada takut gitu ya. Yesus kan baru bangun, lalu dia menghardik. Nah, kenapa berbeda dengan kejadian waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Katanya kalau Yesus mengubah air menjadi anggur, tidak ada kata-kata simsalabim, air berubah menjadi anggur kayak gitu. Dia hanya memerintahkan sesuatu yang dilakukan gitu. Tapi kalau yang ini dia menghardik. Menghardik itu kan berarti suaranya keras sekali, lebih keras dari pemimpin pasukan barisan gitu berarti ya. Berarti dia marah betul. Ya, saya hanya minta ya penjelasan atau apalah gitu ya. Saya minta pendapat dari Bapak Mayor. Terima kasih. Sekalian biar nanti langsung Papa. Oh iya. Papa, Pak John. Bapak John. Pak John. Ya, suara. Ini nggak keluar, Pak. Suaranya nggak keluar. Jason, tolong Jason. Nanti setelah satu lagi penanya, biar nanti sekaligus dijawab ya. Ya. Maaf ya, ini agak ribut karena saya ada di kafe ini. Jadi pertama-tama saya mengucap syukur terima kasih penjelasan atau renungan yang disampaikan oleh Mayor hari ini itu sudah cukup jelas untuk saya tangkap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, terus yang kedua saya tertarik dengan pertanyaan Nodi, jadi kenapa harus terjadi badai? Apakah Tuhan Yesus membuat begitu sehingga ada badai? Tapi sudah jawab oleh Mayor bahwa Tuhan Yesus itu ada sisi kemanusiaannya dan ada sisi keilahiannya. Dan saya pernah mendengar khotbah dari hamba Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki benih ilahi. Benih ilahi ini berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan saya pernah mendengar bahwa Yesus dibangkitkan oleh karena dia membawa benih ilahi dalam sisi kemanusiaannya. Itu saya pernah dengar begitu. Jadi ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi kira-kiranya bisa dipertimbangkan. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, memang renungan pada hari ini atau pembicaraan kita sangat menarik karena memang akhir-akhir ini bukan cuma badai angin topan yang terjadi, tapi badai dalam kehidupan. Dan mungkin juga kita akan mengalami badai ekonomi, keuangan oleh karena adanya peperangan antara Rusia dan ini dengan Ukraina sehingga bahan-bahan makin menanjak. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini bahwa kita harus selalu siap menghadapi badai dan satu-satunya pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus. Saya juga merasakan bahwa pimpinan pertolongan perlindungan Tuhan Yesus dalam hidup kami selalu ada, baik dalam kehidupan kami, suami istri, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menolong kami. Saya pernah membaca dalam suatu nyanyian, begitu dia dramatisir itu perikop tadi, dikatakan badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana aku akan berteduh. Jadi begitu menakutkan badai ini, tetapi sebagai orang yang percaya, kita yakin dan percaya, Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita. Jadi ini saya mohon penjelasan dari Mayor hari ini, bahwa
Tuhan Yesus memiliki benih ilahi. Bahkan pun apabila kita percaya kepada Tuhan, katanya benih ilahi itu juga akan ada dalam diri kita. Karena itulah yang akan kita bawa apabila kita pergi dari dunia ini. Sekian komentar saya dan tanggapan saya, dan mudah-mudahan Mayor hari ini juga dapat menjelaskan masalah benih ilahi yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, silakan Mayor atas dua pertanyaan dari Ibu Hagar dan Bapak John. Kami persilakan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik, sangat baik. Kepada Ibu Hagar, terima kasih untuk pertanyaannya. Menyangkut untuk perahu-perahu, memang Alkitab mengatakan itu ada beberapa perahu. Itu berarti bukan cuma satu perahu. Tapi yang di mana Yesus menumpang atau tidur, itu di perahu yang murid-muridnya ada. Itu berarti perahu-perahu lain juga mengalami hal yang sama, di goncangan yang sama. Dan kemudian ketika diberi perintah danau itu menjadi teduh sekali, bukan cuma perahu murid-murid yang mengalami ketenangan itu, tapi juga perahu-perahu yang lain juga ikut mengalami ketenangan itu. Tapi ingat bahwa saya katakan tadi bahwa konseptor perjalanan adalah Yesus. Dia yang mengkonsep perjalanan itu, dia inisiator perjalanan, dia punya komando lah perjalanan itu. Sehingga perjalanan kali itu adalah perjalanan kepengikutan. Nah, sebagai orang Kristen ini adalah gambaran kita bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini sama dengan perjalanan para murid itu, perjalanan kepengikutan. Kita ikut Yesus. Kita sedang menghidupi konsepnya Yesus. Kita sedang menghidupi perjalanan yang sudah dikonsep oleh Tuhan atas hidup kita masing-masing. Itu hal pertama. Kedua, kenapa Yesus harus menghardik? Lalu itu berbeda dengan dia membuat mujizat-mujizat yang lain. Saya juga sempat membaca beberapa tafsiran Ibu Hagar. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Yesus sedang marah kepada badai itu karena badai itu mengganggu perjalanan dan mengganggu konsentrasi para murid-muridnya. Tapi ada penafsiran yang menurut saya itu lebih mendekati. Itulah ekspresi Yesus. Kita tidak bisa membatasi satu cara saja. Yesus akan lakukan mujizat. Karena ada mujizat yang dia cuma berkata, itu jadi. Tapi ada juga mujizat ketika ada orang buta, dia ambil tanah, kemudian tanah itu dia gosokkan ke mata orang itu, lalu mata orang itu menjadi sembuh. Tapi di tempat lain, dia tidak lakukan hal yang seperti itu. Jadi kembali lagi, ini ekspresi Yesus dalam keilahiannya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dia menghardik, ya pertama dia hardik angin itu, kemudian juga untuk orang-orang yang ada di perahu itu bisa dengar suara itu. Mereka bisa jadi tenang karena ada suara yang sedang meneduhkan gelombang yang terjadi. Itu pertanyaan, itu jawaban dari saya. Kemudian Pak John Tambunan, maaf, Pak John Tambunan. Pertanyaannya, maaf Om. Sudah lama tidak jumpa dulu di Tobua, jemaat di Koros Tobua, ketemu lagi di virtual ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, Yesus itu ilahi Om. Dia Allah. Bahkan di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa nubuatan tentang kelahirannya sudah dinubuatkan. Ya, kalau kita lihat di kitab perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, sudah kita temukan bahwa 41 abad sebelumnya, dia sudah dinubuatkan 4.000 tahun sebelum dia datang sudah disampaikan bahwa akan datang dia yang merupakan keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Keturunan perempuan yang dimaksud dalam kitab Kejadian itu adalah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi dia Allah, kemanusiaannya itu hanya ditambahkan pada waktu dia datang sebagai manusia. Dia Allah dari awal sampai akhir. Jadi dia memang ilahi. Betul sekali Om. Ya Allah. Kemudian kenapa pengkhotbah atau hamba Tuhan itu mengatakan bahwa dalam diri kita juga ada hal-hal yang ilahi
yang Tuhan taruh. Karena memang kita dicipta segambar dan serupa Allah. Hanya karena persoalan di kitab Kejadian jatuhnya manusia ke dalam dosa, kita menjadi manusia yang berdosa. Kita perlu ditebus. Kita perlu diselamatkan oleh karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, ya saya secara pribadi mengatakan Yesus itu Allah. Tidak lagi kita bisa ragukan, itu final untuk iman kita. Dia Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya, kalau agama Islam melihat kita mentuhankan manusia, salah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Ya, kalau Allah menjadi manusia, bisa enggak? Ya bisa, karena dia sempurna, yang sempurna, ya, menjadi manusia itu bisa. Tapi kalau manusia menjadi Allah itu tidak mungkin terjadi. Hanya Allah yang bisa menjelma menjadi manusia. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Kemudian waktu kita melihat perikop ini, ada hal yang saya lupa sampaikan. Menjadi pelajaran untuk kita juga waktu membaca perikop ini secara keseluruhan. Bahwa ketika badai terjadi, Yesus tertidur tadi, dia sedang memperlihatkan satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada dia. Apa itu? Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh situasi luar. Tapi damai sejahtera itu ditentukan oleh dalam. Ya, seperti luar ada badai, tidak boleh merampas damai sejahtera kita. Ya, pergumulan tidak boleh menghancurkan damai sejahtera kita. Semua beban-beban hidup tidak boleh membuat damai sejahtera hilang. Karena damai sejahtera tidak ditentukan oleh situasi luar ini. Tapi damai sejahtera ditentukan oleh hati kita yang betul-betul sudah ditempati oleh Yesus itu sendiri. Jadi ada bagian lain yang saya lupa untuk menyampaikannya, bahwa kenapa ada perikop ini sedang memperlihatkan bahwa orang Kristen damai sejahteranya bukanlah damai sejahtera yang ketika kejadian aman-aman baru kita damai sejahtera, bukan. Tapi di dalam situasi apapun yang terjadi, badai bagaimanapun, gelombang bagaimanapun terjadi, kita bisa punya damai sejahtera di sana. Karena kita belajar dari Yesus yang bisa tidur di dalam badai itu. Itu dari saya tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita. Ya, terima kasih. Jadi ini karena waktu yang semakin larut tapi semakin banyak pertanyaan, mungkin bisa kita batasi ya, atau mungkin ada sesi berikutnya, entah diatur nanti di bulan depan atau yang lainnya gitu, Om Not ya. Jadi untuk malam hari ini mungkin ada satu ini, cuman satu aja. Silakan. Oh, mungkin Glenn kali mau ngomong, Glenn Wijaya. Saya kira cukup sudah penjelasannya dari. Ya, saya cuma satu juga ini. Mungkin satu hal Pak Mayor saya mau ingin sampaikan mungkin ya, interpretasi daripada ayat ini. Dan ini sering kali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika kalian menghadapi persoalan atau badai, tidurlah. Dan ini berkorelasi dengan persoalan hari ini, cukuplah hari ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau jadi orang Kristen tidak usah lagi bilang tidak bisa tidur saya karena banyak masalah. Harusnya kita ikuti Yesus yang tidur di dalam badai. Ketika ada masalah kita tetap tenang. Ya, kita tetap tidak bisa kehilangan damai karena ada masalah. Karena kita bisa tidur di dalam badai. Bahkan bisa menari-nari di atas badai. Kita bisa bergembira di atas badai. Ya, kalau ekonomi lagi sulit, jangan lagi kita bilang ayo nggak bisa tidur karena susah sekali persoalan. Saya tadi katakan perjalanan orang Kristen, perjalanan kepengikutan. Kita ngikut dia yang lebih besar daripada badai. Harusnya ketika ada badai, ya kita tidur aja. Nanti Tuhan yang selesaikan. Oke, terima kasih. Ya, sambil kita berdoa secara pribadi, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan. Setelah kita mendengarkan pujian ini, sekaligus Mayor Kriston hari ini akan menutup pendalaman Alkitab.
Engkau dan Tuhan yang tahu tentang badai itu. Mungkin engkau sedang panik, ketakutan, seperti yang dialami oleh para murid. Mungkin engkau lupa bahwa konseptor perjalanan kita bukan kita, tapi konseptor perjalanan dan konseptor hidup kita adalah Tuhan. Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, jadilah konsepmu dalam hidupku. Jadilah kehendakmu atas hidupku. Biarlah kehendakmu yang terlaksana, bukan kehendakku yang terlaksana. Mungkin karena badai terjadi, engkau lupa bahwa Tuhanmu lebih besar daripada badai itu. Engkau melihat badai yang besar, bukan Tuhan yang besar. Malam ini, mari kita lihat Tuhan lebih besar daripada badai itu. Malam ini, mari kita serahkan semua persoalan kita kepada Dia yang lebih besar, yang mampu untuk selesaikan persoalan kita. Dia ada di sini. Dia mau terima semua beban kita. Dia ahlinya untuk menyelesaikan persoalan kita. Dia paham apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Dia juga pasti lebih tahu bagaimana cara untuk menolong kita. Dia lebih besar dari persoalan. Dia lebih besar dari obsesi, cita-cita, dan mimpi kita. Dia lebih besar dari semua tanggung jawab, pekerjaan, dan juga pelayanan kita. Berserahlah kepada Dia. Mintalah kekuatan dari Dia. Mintalah Dia untuk bertindak dalam hidup ini. Ingat di dalam badai, ketika ada suara manusia melalui murid-murid yang membangunkan Yesus. Yesus bangun dan bertindak. Suaramu dan suaraku, jeritanmu dan jeritanku, doamu dan doaku, selalu Dia dengar. Telinganya tajam mendengar doa kita. Sampaikanlah semua persoalanmu kepada Dia. Dia rindu mendengar suaramu. Dia rindu mendengar jeritanmu. Dia pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Jangan marah dengan badai. Jangan marah dengan pergumulan. Karena badai dan pergumulan memunculkan karakter Allah yang mungkin belum pernah kau lihat sebelumnya. Dengan pergumulan dan persoalan, engkau akan lihat cara Allah yang baru yang belum pernah kau alami selama ini. Bersyukurlah untuk badai itu. Bersyukurlah untuk pergumulan itu. Karena kau dan saya akan kembali lihat karakter Allah yang belum pernah kau lihat selama ini. Kau akan lihat lagi cara Dia untuk tolong engkau yang tidak sama ketika Dia tolong engkau di masa yang lalu. Dia tidak kehilangan cara untuk menolong kita. Badai menjadi takaran untuk damai sejahtera kita. Tidak boleh karena badai kita kehilangan damai. Tidak boleh karena badai damai sejahtera hilang dari diri kita. Badai tidak boleh merampas sukacita kita. Karena sukacita tidak ditentukan oleh situasi di luar. Tapi sukacita itu ditentukan oleh Yesus yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik hamba diizinkan untuk boleh berbagi berkat melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini melalui virtual di Nusantara Salvos saat ini. Engkau lihat kami semua Tuhan di berbagai tempat. Engkau tahu tentang diri kami, tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang pelayanan, tentang tanggung jawab, tentang ekonomi, tentang kesehatan kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Ada badai-badai yang menerpa ekonomi, menerpa kesehatan, menerpa pernikahan, menerpa keluarga kami. Oh Tuhan, terima kasih melalui pendalaman Alkitab kami diingatkan Engkau lebih besar dari semuanya.
Kami tidak genggam persoalan itu. Tapi malam ini kami belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Seperti para murid, sekalipun mereka panik, tapi mereka tahu alamat yang tepat untuk menyerahkan badai itu. Mereka datang kepada Yesus. Karena cuma Dia alamat yang paling tepat untuk bisa selesaikan persoalan kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, dan pernikahan di dalam grup Nusantara Salvos ini. Engkau memberkati Tuhan keluarga kami. Engkau memberkati ekonomi rumah tangga kami. Engkau memberkati tanggung jawab dan pekerjaan kami. Jika ada pergumulan-pergumulan yang kami gumuli, oh Engkau adalah jawaban dari pergumulan itu. Menyangkut studi kami, pendidikan, menyangkut keluarga rumah tangga kami. Apapun itu Tuhan, kami tahu Engkau adalah konseptor ulung atas hidup kami. Dan konsep-Mu begitu detail, konsep-Mu begitu sempurna dan jelas atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba menyerahkan seluruh kami yang boleh ada di platform Zoom ini. Satu persatu kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dengan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.